لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونور تؤذركم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم. Dan ingatlah sesungguhnya hari ini adalah hari yang agung, wa'idul karim, dan perayaan yang mulia. Ahallallahu lakum fihi ta'am, Allah menghalalkan makan dan minum di hari ini. Wa harrama 'alaikum fihi as-siyam, dan Allah mengharamkan puasa pada hari ini. Bahwa yaum tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim. Fasabbihu rabbakum fihi wa 'azzimuhu wa tubu ila Allah wastaghfiruh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tak bosan-bosannya kita membacakan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia sehingga terus berada dalam keadaan sehat walafiat dan diberi umur panjang. Lebih dari itu semua, Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam yang patut kita syukuri dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman yang telah mendapatkan mukjizat paling besar dan menjadi pembuka pintu surga, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan setiap orang yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari kita bangun kebersamaan di hari yang penuh dengan kemenangan ini, di hari yang penuh dengan kebahagiaan, di hari yang penuh dengan kenyamanan dan ketentraman, dengan membangun kebersamaan dengan hikmat, dengan erat berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, agar kebersamaan ini bisa mengantarkan kita kepada hal yang baik yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala pelakunya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala-pahala orang yang mengikutinya, tidak mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun juga. Dan barang siapa menyeru kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun juga. Jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ba'da Ramadan atau setelah Ramadan ini, kita diharapkan menjadi lebih baik. Ramadan ibaratnya seperti sekolah. Kemudian ketika kita selesai dari sekolah tersebut, kita mengaplikasikannya amalan kita di bulan lainnya. Karena namanya pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang bisa dipraktikkan dan bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Istilah para ulama adalah thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Seharusnya kebaikan di bulan Ramadan bisa berlanjut pada Ramadan atau setelah Ramadan itu selesai. Seperti sholat 5 waktu bisa dilanjutkan dengan sholat 5 waktu secara rutin. Kemudian sholat berjamaah, apalagi ditekankan bagi kaum pria, bisa dilanjutkan dengan sholat berjamaah pada Ramadan kecuali ada uzur. Kemudian sholat tarawih bisa dilanjutkan dengan sholat tahajud. Kita berusaha bangun di sepertiga malam, melaksanakan sholat tahajud setiap malam. Kemudian sholat witir bisa dilanjutkan dengan sholat witir ba'da Ramadan. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan saja,
kita lanjutkan sholat witir kita setelah Ramadan atau ba'da Ramadan. Bisa setelah bangun tidur malam atau bisa ba'da Isya. Kemudian sholat rawatib 12 rakaat yang kita kenal dengan qabliyah ba'diyah dalam sehari ya, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan apabila kita melaksanakan sholat rawatib sebanyak 12 rakaat, kita akan dibangunkan istana di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca Al-Qur'an pun bisa dirutinkan ba'da Ramadan, dan Al-Qur'an pun bisa dibaca kalau waktu senggang. Kemudian sedekah bisa dilanjutkan dengan sedekah berikutnya ba'da Ramadan. Kemudian puasa Ramadan bisa dilanjutkan dengan puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud, dan puasa-puasa sunnah lainnya. Intinya, kebaikan di bulan Ramadan baiknya terus dilanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun, cobaan sejatinya memang kita dapati pada Ramadan atau setelah Ramadan, karena di bulan Ramadan sendiri maksiat itu terkurang dan kebaikan itu Allah mudahkan dengan ditandai terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu neraka serta setan diikat. Pada Ramadan atau setelah Ramadan, keadaan ini berbeda saudaraku. Keadaan kembali mendapatkan ujian dengan mudahnya kita meninggalkan kebaikan, bahkan kewajiban, dan terjerumus dalam kemaksiatan. Para jamaah salat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lihatlah apa yang terjadi pada Ramadan. Kita kurang memperhatikan ibadah wajib. Kalau memperhatikan ibadah wajib, ada kekurangan dalam yang sunnah, atau kita merasa sudahlah cukup dengan yang wajib saja. Kebiasaan kita juga menganggap maksiat, bahkan dosa besar, sebagai hal yang biasa. Na'udzubillah. Dan inilah yang disebut ghaflah atau lalai. Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullah berkata, ghaflah adalah kelalaian karena sedikit menjaga diri dan kurang sadar. Sedangkan Al-Jirjani rahimahullah berkata, ghaflah adalah mengikuti hawa nafsu yang disukai. Ada kelalaian yang di dalamnya layaknya binatang ternak, hanya paham makan, hanya paham minum, tidur, bersenang-senang dan beristirahat. Allah berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang, dan jahannam adalah tempat tinggal mereka. Nauzubillah. Semoga Allah melindungi kita semua dari sifat semacam ini. Dan ini disebut dengan ghaflah tamah atau kelalaian yang sempurna. Dan ada pula kelalaian yang sifatnya terkadang datang, terkadang hilang. Seperti yang terjadi pada orang soleh, kelalaian yang bisa langsung hilang karena ingat akhirat. Kelalaian ini disebut ghaflah aridhah. Dalam ayat disebutkan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa waswas dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Dan ada juga kelalaian yang ada pada ahli maksiat atau orang fasik yang berulang terus-menerus. Kelalaian seperti ini disebut ghaflah mutakarrirah. Kelalaian semacam ini perlu diingatkan kapanpun, sehingga para ahli maksiat bisa kembali ke jalan yang benar atau shiratal mustaqim. Jemaah salat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa saja yang menyebabkan hati kita lalai? Pertama, ingin terus berehat atau beristirahat. Dia tidak ingin melakukan hal-hal yang baik, tidak ingin melakukan amalan-amalan soleh di kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang kedua, semangat dalam mencari kelezatan dunia hingga meninggalkan yang haram. Dia tidak berpikir bahwasanya hal itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hartanya terus berlimpah, tapi apabila jalannya diterjang dengan cara yang haram, itu sama sekali tidak digunakan oleh agama kita. Kemudian yang ketiga, karena sudah mati rasa terhadap dosa, dia tidak merasakan lagi ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan dosa. Kemudian mengikuti hawa nafsu, kemudian sibuk dengan kerja dan mencari nafkah tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban yang Allah sudah perintahkan yang lainnya. Dan kemudian waktu dihabiskan dengan permainan,
games dan gadget, membuat kita lalai dari ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, dan kemudian hidup mewah dengan pakaian, makanan, dan kelezatan dunia. Kemudian cinta dunia dan merasa hidup lama, bahwasanya kematian itu datang kapan saja, saudaraku. Kemudian berteman dengan orang-orang yang goflah atau lalai tadi, dan yang 10 banyak sibuk dengan hal mubah atau dibolehkan dibanding dengan yang wajib atau sunnah. Para jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah jami'an, karena sebab di atas bisa membuat kita lalai dalam berbagai bentuk kelalaian, seperti enggan duduk dalam majelis ilmu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dia enggan untuk datang ke majelis ilmu untuk mencari tahu halal, haram, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian enggan mempelajari Al-Qur'an dengan membacanya, memahaminya dan menghafalkannya serta mendalam ilmu di dalamnya. Kemudian enggan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya disibukkan dengan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, disibukkan dengan ucapan-ucapan yang kasar. Nauzubillah. Kemudian enggan membaca dan menghafalkan zikir yang bisa digunakan untuk melindungi diri, seperti zikir pagi petang. Kemudian lalai dalam memperhatikan niat. Dia tidak tahu niatnya untuk apa melaksanakan ibadah-ibadah itu, apakah untuk riya atau untuk sombong kepada yang lainnya. Karena niat itu sejatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beramal namun tidak memperhatikan manakah amalan yang lebih prioritas dari yang lainnya. Dan saudaraku, bagaimanakah cara kita menghilangkan ghaflah atau kelalaian dalam hati? Ada beberapa cara yang bisa membuat kelalaian hati itu bisa terobati. Yang pertama, berada dalam majelis ilmu. Datangilah majelis-majelis ilmu yang di dalamnya mengkaji Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Dan kemudian rajin berzikir, baik itu ketika selesai sholat, bahkan ketika melakukan aktivitas-aktivitas keseharian seperti bekerja, seperti melaksanakan pekerjaan rumah tangga, itu kita boleh berzikir, ya, asal tidak melanggar syariat Islam. Kemudian rajin berdoa, apalagi pada waktu diijabahnya doa, karena Allah senang ketika hambanya meminta hal-hal positif kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan mengabulkannya. Kemudian sholat malam, kita usahakan bangun sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Ngantuk atau kita lelah, kita paksakan untuk sholat tahajud di sepertiga malam. Kemudian ziarah kubur. Tujuan dari ziarah kubur tidak lepas dari dua hal. Yang pertama adalah mendoakan keluarga kita atau kerabat kita yang sudah meninggal, agar amalan-amalan yang dilakukan di dunia bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni. Dan yang kedua, tujuan dari ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Karena kita dan setiap apapun yang bernyawa akan mati seperti keluarga atau kerabat kita yang kita ziarahi. Kemudian, tadabbur keadaan sekitar, seperti merenungkan kematian yang ada di sekeliling kita, agar kita selalu berusaha mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kemudian yang terakhir, ada mengingat surga dan neraka, dan semua dari kita pasti ingin masuk surga firdaus Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang penting lainnya untuk menghilangkan ghaflah atau kelalaian adalah berteman dengan orang saleh, berada di sekeliling orang baik, dan meninggalkan orang-orang yang ghaflah atau lalai. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap ridhonya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dan mengingat kami, serta menuruti bahwa hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melawan di atas. Keadaan teman itu dalam mendukung menjadi baik sangat penting. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talafa wa man tanakama minha talafa." Arwah itu adalah bala tentara yang berlimpah dan bermacam. Masing-masing ada kesesuaian dalam hal kebaikan dan keburukan yang sudah saling kenal
atau cocok, maka akan menyatu, dan tidak saling kenal atau tidak cocok pasti akan berpisah. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan tentang hadis ini, fayamilul akhyar ilal akhyar wal ashrar ilal ashrar. Orang baik akan cenderung berkumpul dengan orang baik, orang jelek pun demikian akan berkumpul dengan orang jelek. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terakhir, yang dapat menguatkan istiqomah agar setelah Ramadan bisa terus berlanjut pada Ramadan adalah dengan terus berdoa. Coba lihat amalan para ulama terdahulu yang luar biasa sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Para orang terdahulu selalu berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar bisa agar bisa diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar Allah menerima amalan mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jemaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga doa-doa kita dapat meneguhkan kita sehingga bisa terus istiqomah pada Ramadan atau setelah Ramadan ini, terutama di zaman sekarang yang banyak sekali cobaan dan godaan. Semoga Allah memanjangkan umur kita dalam iman dan amal soleh hingga diberikan kepada kita semua husnul khotimah, dan semoga kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم